Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita awali dengan doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Di pagi hari ini, hari Kamis 27 April 2023, firman Tuhan menyapa kita dari Imamat pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, remaja, Nakoso Gulu, dan adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel berbeda dengan bangsa di sebelah mereka yang ada di sekitar mereka yang tidak mengenal Tuhan. Jadi karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, bangsa Israel adalah bangsanya Tuhan, maka dia harus hidup menurut ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan agar bangsa Israel berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Kalau Tuhan itu kudus, maka bangsa Israel juga harus kudus. Kuduslah aku, kuduslah kamu karena aku kudus. Nah, saat itu juga lah Tuhan memberikan kepada mereka 10 perintah Tuhan ataupun hukum Taurat. Nah, demikianlah mereka harus hidup dalam hukum Taurat agar mereka menjadi bangsa yang kudus yang tidak sama dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan juga kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, sebagai yang mengikut Kristus, yang percaya pada Yesus, yang telah diselamatkan melalui darahnya yang kudus, maka kita juga seharusnya hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberikan perintahnya kepada kita, saling mengasihilah kamu. Demikianlah kita harus hidup saling mengasihi. Demikian juga firman Tuhan berkata, saling tolong menolonglah kamu, saling membantulah kamu menanggung bebanmu. Demikian juga dengan setiap firman yang keluar dari Tuhan Yesus, demikian juga setiap firman yang ada dalam Alkitab ini, mari kita patuhi, mari kita jalani agar kita juga berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, Bapak, Ibu, remaja dan Nakoso Bulu dan anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering kali kita mengabaikan perintah Tuhan, sering kali kita tidak peduli dengan firman Tuhan, justru kita lebih peduli dengan apa kata dunia. Kita lebih peduli dengan hikmat dunia ini, bukan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, seringkali juga kita melanggar perintah Tuhan, kita melanggar hukum Tuhan, kita melanggar firman Tuhan. Karena apa? Karena seringkali kita itu melihat segala sesuatu itu sepertinya tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang terkadang apa yang dipandang manusia tidak sama dengan apa yang dipandang oleh Tuhan. Jadi seringkali kita berburuk sangka kepada Tuhan. Mari kita coba menilai segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Mungkin ada sesuatu di sana. Mungkin Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, entah itu ujian, walaupun itu ujian, namun kan tidak melampaui kekuatan kita. Sehingga kita kemudian mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman. Nah, mari sekarang melihat segala sesuatu, melihat dari sudut pandang Tuhan. Nah, sering begini, saya punya satu ilustrasi. Ada seorang bapak, dia menyuruh keempat anaknya melihat pohon pir di hutan.
di waktu yang berbeda. Yang nomor 1 disuruh melihat pada saat musim dingin. Yang nomor 2 disuruh melihat pada musim semi. Yang nomor 3 disuruh melihat pada musim panas. Dan yang nomor 4 disuruh melihat pada musim gugur. Nah, lalu kemudian anak yang pertama kemudian dia memanggil keempat anaknya. Coba katakan bagaimana soal pohon pir. Lalu anak yang pertama mengatakan, oh sangat jelek, karena dia melihat pada musim dingin. Lalu anak yang kedua, wah bagus, cantik, karena dipenuhi dengan hijau dan kuncup-kuncup bunga. Nah, dia melihat pada musim semi. Lalu anak yang ketiga dikatakan bunga pir itu harum, dia melihat pada musim panas, bunga-bunga yang menyebarkan harum. Namun yang keempat, ketika dia melihat pada musim gugur, penuh dengan buah yang sudah matang. Artinya keempat anak melihat pohon pir dalam waktu yang berbeda. Nah, disinilah kemudian kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi pergumulan hidup, jangan pernah terburu-buru untuk menyalahkan Tuhan, karena sudut pandang kita nggak sama dengan sudut pandang Tuhan. Tetap satu prinsip kita, laksanakan firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan. Baca, dengar, pelihara, dan lakukan firman Tuhan. Sehingga kita akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat. Seringkali kita terburu-buru, tidak bersabar ketika menghadapi masalah, sehingga kita kemudian mengabaikan firman Tuhan untuk menolong orang, kita mengabaikan firman Tuhan untuk membantu orang. Mari saat ini kita pegang teguh firman Tuhan. Apapun persoalan, apapun saat ini tantangan yang kita hadapi, mari lihat dalam sudut pandang Tuhan. Bahwa Dia ingin agar iman kita semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh melalui tantangan ujian yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa kalau kami boleh menghirup udara pagi, kalau kami boleh melihat indahnya matahari pagi. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, firman-Mu menyatakan kepada kami, menyapa kami agar kami hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, agar kami semua menjadi berkat. Bapa, inilah kami, berkati kami ya Tuhan. Terkadang kami mengabaikan Engkau, terkadang kami mengabaikan Engkau demi hikmat dunia ini. Terkadang kami tidak sabar dengan permasalahan ataupun pergumulan yang kami hadapi. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan kami saat ini memegang firman-Mu, agar apapun yang kami kerjakan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami, berkati Tuhan cucu-cucu kami, anak-anak kami. Tuhan juga berkati abang dan adik kami. Tuhan Yesus, walaupun ada di tengah-tengah kami yang sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan dengan darah Yesus, maka penyakit itu akan diambil. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan, banyak kesalahan yang kami lakukan. Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok sampai selamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.